Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-14 pada kitab Nailur Raja ini. Setelah kita menyelesaikan tentang babu tayammum semuanya, dan saya tahu ya tayammum ini sedikit susah dia karena mungkin praktikalnya jarang. Jadi, bertayamum atau nak memahami masalah tayamum itu mungkin sedikit susah daripada bab-bab yang lain. Akan tetapi, mazal tetap di dalam konteks bisa untuk difahami, walaupun mungkin dibandingkan dengan kitab daripada bab-bab yang lain dia sedikit susah. Jayid. Sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, fasal selanjutnya, yaitu tentang apa? An-najasat. Di sini ada beberapa fasal tentang najasat. Ada anwa'un najasat, terus bagaimana cara untuk mensucikannya. Ala kullin, fasal pertama daripada babun najasat ini adalah hal-hal yang yadhur minan najasat. Ini kena ada yang dibezakan ya sebelum kita masuk di sini. Ada yang namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Apa bezanya Habib? Adapun najis itu adalah perkara yang memang dari asalnya dia itu najis. Tidak mungkin perkara yang najis akan berubah menjadi suci, tidak akan mungkin, kecuali tiga ini. Itu pun yang nomor 3 ada khilaf. Jadi ada 3 yang mungkin perkara yang asli najis seperti kencing, berak, darah, itu tidak mungkin untuk bisa menjadi suci kecuali 3 saja ini. Itu pun yang nomor 3 ada khilaf. Saya bayanuhu tafsilan ya ini. Adapun mutanajis adalah perkara yang suci tapi terkena najis. Perkara yang suci tapi terkena najis. Itu namanya apa? Itu namanya mutanajis. Tapi kena hati-hati ya, kena hati-hati bahwasanya beberapa fuqaha di dalam mutun, saya tengok di Minhaj, ada beberapa bab di Minhaj, beberapa masalah di Minhaj itu. Seingat saya, Imam Nawawi itu yu'abbir mutanajis dengan najis. Jadi takbir mutanajis dengan najis itu takbir syai', walaupun maknanya itu berbeza ya, seperti yang saya katakan di awal kelas tadi, perbezaan antara najis dan mutanajis. Bab ini menjelaskan tentang najis-najis yang bisa untuk menjadi suci. Maknanya dia akan berubah menjadi suci. Dia tidak bisa disucikan karena dia itu memang asalnya najis, cuma dia berubah. Lah berubah ini di dalam bahasa Arab namanya istihalah. Makna istihalah, dia itu berubah hakikatnya dari hakikat najis ke hakikat yang tidaknya najis. Dari hakikat E menjadi hakikat B. Contohnya nanti di dalam salah satunya itu adalah khomer kalau menjadi cuka. Jadi hakikatnya pertama dia itu khomer, kemudian berubah daripada hakikat kepada hakikat khol. Nanti orang-orang yang baca ilmu kalam akan catat ya Habib, bukankah ini qalbul haqaiq ya Habib? Qalbul haqaiq maknanya berubah daripada hakikat khomer ke hakikat khol. Qalbul haqaiq itu muhal ya Habib. Bukan itu. Qalbul haqaiq yang mustahil di dalam ilmu akidah, bukan qalbul haqaiq seperti ini. Adapun qalbul haqaiq seperti ini itu ada. Contohnya Nabi Musa merubah hakikat tongkat menjadi hakikat ular. Itu tiada masalah. Kenapa? Karena ini masih di dalam masih di dalam kaedah konteks yang mungkinat. Akan tetapi qalbul haqaiq yang dikatakan dia itu tidak mustahil. Yang dikatakan dia itu mustahil di dalam ilmu akidah adalah ketika Anda merubah perkara yang wajib menjadi mustahil, mustahil menjadi mungkin, mungkin menjadi wajib. Hal seperti itu dikatakan dia itu qalbul haqaiq. Berbeza lah ya, berbeza. Jangan disamakan. Walaupun kalau saya nak tafsilkan masalah ini di dalam ilmu kalam, ulama, terutama Imam Ghazali ya, mempunyai style cara bagaimana mentafsirkan
perubahan hakikat ini sekiranya masih dalam taraf mungkin, perubahan daripada daripada khomer ke khol, daripada tongkat ke ular, semuanya itu masih dalam perkara mungkin, cuma horkul adanya di perspektif yang lain. Saya tak nak terlampau tafsil di sini karena ini tetap di dalam masalah fikih, bukan di dalam masalah ilmu kalam. Jaidan. Adapun najasat itu sendiri, nanti najasat ada 3, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Adapun najasat itu para fuqaha lebih condong kepada mendefinisikan najasah itu secara ad. Makna ad adalah dengan cara menghitungnya, dengan cara menyebutkannya. Najis adalah wahid, isnan, salasa, arba'ah, sampai asyrah atau isrin. Selain 20 ini semuanya apa? Semuanya suci. Fuqaha lebih condong ke dalam cara definisi najasah seperti itu daripada mereka mendefinisikan secara mafhum, secara ta'rif yang ada jenis wal fasl. Kenapa? Karena nanti pun akan tetap kembali kepada masodiknya, kembali kepada afrodnya. Kenapa? Karena memang afrodnya najasat itu tak banyak, dan selain najasat itu semuanya adalah perkara-perkara yang suci. Ada 2 cara ya mendefinisikan najasah, satunya dengan cara had, satunya dengan cara ad. Dan sudah saya sebutkan apa itu had, apa itu ad. Jaidan. Bismillah. Faslun alladzi yadhuru minan najasati thalathatun. Yang bisa menjadi suci daripada perkara-perkara yang najis ada 3. Maknanya suci ini dengan cara istihalah, berubah hakikatnya. Suf al-makna annalladzi yadhuru minal a'yan an-najisah bil istihalah. Yang bisa menjadi suci daripada benda-benda yang najis bil istihalah. Makna istihalah berubah daripada hakikat ke hakikat yang real. Sofia wahia, apa itu istihalah? Ingkala busyi' min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqaihi bihali. Sof, tengok. Berubahnya sesuatu dari sifat ke sifat yang lain, dan sesuatu itu masih ada, cuma sudah beza hakikatnya, beza sifatnya. Ada 3. Dan wa fi thalisi nadurun yati, dibilang menurut Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri, di perkara yang ketiga ada nador, maknanya mungkin tidak sepakat, tidak disepakati. Dan selama dia tidak disepakati, bete jangan misalkan dengan ini sayati, kenapa dia tidak disepakati. Wa mimma yustahalu adam mimma yasiru labanan. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa untuk berubah hakikatnya adalah darah, karena darah itu bisa menjadi mani, bisa menjadi mesik. Saya bilang tak tahu di sini ada apa tak. Anda tahu mesik ya? Mesik itu adalah minyak wangi. Minyak wangi itu berasal daripada darahnya rusa. Darahnya apa? Darahnya rusa. Nanti di sininya kanguru atau rusa itu macam ada bulat macam ini. Nanti bulat itu akan jatuh lah. Ketika dia itu jatuh dan diproses, dia bisa untuk menjadi mesik, dan hakikat daripada mesik itu adalah darah kanguru ataupun musakan. Tetapi darah itu kalau sudah menjadi mesik, dia sudah dianggap menjadi apa? Suci. Wa mimma yustahalu adamu fa innahu yasiru labanan, karena yang namanya darah bisa untuk menjadi laban, menjadi susu. Nah, air susu ibu itu apa? ASI itu apa? ASInya kan darah kan. Wa miskan bisa untuk menjadi mesik. Wa maniyan fa yasiru tahiran wa sayati ta'rifun najasati fil faslil ati. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang bisa untuk menjadi suci daripada perkara yang najis, yang pertama adalah al-khamru. Khamr. Kalau dia itu takhallalat, mana takhallalat? Menjadi khol, menjadi cuka dengan sendirinya, tidak dengan bantuan alat-alat yang lain. Jaidan. Khamr ini apa? Sayati secara bahasa ini apa? Yang saya tahu di dalam khamr, di dalam istilah syarak itu adalah minuman keras yang dibuat daripada perasan anggur. Walaupun nanti Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri akan yukholif hadza, akan tetapi kalau kita nak baca fikih muqaran, Anda akan tahu bahwasanya khamr itu khusus untuk perasan anggur, minuman keras, arak yang dibuat daripada perasan anggur. Adapun dari perasan selain anggur bukan namanya khamr, tapi apa? Nabidh. Karena itu di dalam nabidh ada khilaf. Tapi di dalam khamr tidak ada khilaf. Kenapa? Karena khamr ini ada di dalam Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Selain khamr, yaitu arak yang dibuat daripada perasan, selain anggur, itu ada potensi untuk khilaf. Karena itu mengingkari kehalalan nabidh tidak kafir, tapi mengingkari kehalalan khamr kafir. Walaupun mengingkari keharaman khamr kafir. Mengingkari keharaman selain khamr daripada minuman keras tak kafir. Kenapa? Karena ada potensi untuk khilaf di situ. Tidak ada nas daripada Al-Qur'an. Karena itu Anda akan tengok Imam Abu Hanifah, walaupun al-mu'tamad indal mutaakhirin, yang dikoreksi oleh salah seorang sahibai Abu Hanifah, wahwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengatakan bahwasanya khamr nabidh itu qaliluhu wa kathiruhu haram. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan qalilun nabidh tidak haram, akan tetapi yang haram adalah kathirun nabidh. Kenapa? Karena nabidh itu sendiri tidak ada nas secara sharih untuk mengharamkannya. Khamr ada. Dari khamr itu fuqaha amiillah, yaitu iskar. Dari iskar itu fuqaha merasa bahwasanya masuknya nabidh kepada iskar itu daripada kiasun aulawi, karena itu mengharamkan nabidh seperti mengharamkan khamr qaliluhu wa kathiruhu. Akan tapi Imam Abu Hanifah tak tengok semacam itu. Walahum adillah, yakni walahum adillah, walaupun Imam Abu Hanifah sendiri dikoreksi oleh salah seorang muridnya yang paling best, dan dia termasuk gurunya Imam Syafi'i, murid ini yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Syahid. Al-khamr lughatan al-muttakhadah min asiril iman. Secara bahasa, yang namanya khamr itu adalah arak yang dibuat daripada perasan anggur. Dinamakan khamr itu karena litakhmirihal akal, karena yang namanya arak itu akan menutupi akal. Kalau sudah ada arak, akal tidak akan bisa bekerja dengan sempurna. Karena itu orang kalau mabuk, dia akan cakap semau dia. Dan kenapa kok haram akal itu, ya ini hikmahnya. Kalau kita nak tengok makosid syariahnya, saya punya tesis PhD tentang makosid syariah. Ya ini Anda akan tengok bahwasanya di antara hal, bismillah, minum kopi dulu. Bismillah. Di antara hal yang diwajibkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia itu untuk menjaga akalnya. Kenapa? Karena akal termasuk perkara yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni Anda tidak boleh untuk menghilangkan akal secara sengaja dengan cara apapun. Dan ketika Anda meminum khamr, akal itu akan tertutupi dan akan hilang, walaupun tak selamanya, walaupun sekejap saja. Maknanya akal kena terus bekerja, karena dengan adanya akal itu Anda bisa untuk mengontrol perbuatan Anda. Dan ketika Anda menjadikan akal itu tidak aktif sebentar atau selamanya, Anda akan semacam apa ya? Anda akan semacam mengkufuri nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat akal. Karena itu di antara maqasid syariah adalah hifdzul akal. Walaupun ada tafsirnya khas di dalam masalah itu, kalau kita nak masuk di dalam daqaiq ilmu maqasid, wallahu alam. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Tahir bin Asyur dalam kitabnya Maqasidus Syariah Islamiyah. Li takmiriha al-aqla ay taghdiyatahu wa syar'an kullu muskirin ay dhi syiddatin mutribah walau minal asali awi nabidi tamr wala yakunu illa ma'i. Ini penting sekali ya. Sebenarnya saya itu tak nak membaca syarah ini, akan tetapi saya tengok setelah saya murojaah, sebelum saya mengajar saya murojaah, hampir semua lafaz-lafaz yang ada di dalam syarah ini muhimmah jiddan. Saya tak boleh saya tinggalkan ya ini. Sangat muhimmah jiddan, sangat penting sekali. Sekiranya ini akan membantu para tolabah yang mubtadiin, yang mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk katarim, yakni kalau Anda boleh katarim, nikmatun azimah. Anda boleh jumpa para ulama, Anda boleh jumpa para masyayikh, yakni nikmatun azimah. Anda bisa belajar di Rubat, di Dawal Mustafa, di Ahqaf, dan di tempat-tempat yang lain, nikmatun azimah. Kan tetapi sekiranya tidak bisa katarim, minimum membaca kitab-kitab seperti ini dengan saya atau dengan selain saya, kalau tak bisa 100% seperti di tarim, minimum kita bisa 40 atau 30% ya, nih memahami ilmu-ilmu yang ada di tarim. Karena memang saya tengok di dalam masalah fikih ini memang sangat-sangat hebat sekali orang-orang tarim itu, wallahu a'lam. Kullu muskirin aidhi siddatin mutribatin walau minal asali aw nabidi tamr. Yang namanya khamr adalah kullu muskir, segala yang memabukkan. Maknanya apa? Ini tafsiriyah. Di syiddatin mutribah, yakni perkara yang mempunyai syiddah. Makna syiddah ini penting sekali ya. Makna syiddah ini Anda kalau minum, jadi seumpamanya ini khamr, kalau minum macam ini.
Nah, itu namanya itu namanya macam syiddah, yakni ada macam keras, hard. Macam Anda minum soda, kalau sodanya terlampau apa namanya keras kan macam ada lah, semacam itulah. Saya tak pernah minum khamar, cuma saya tanya beberapa orang yang pernah minum, itu semacam itu. Jadi macam ada syiddah. Dan syiddah itu bukan cuma syiddah, mutribah. Mutribah ini senang, maknanya membuat senang. Sekiranya semakin Anda minum, hati Anda akan semakin seronok, hati Anda akan semakin oke. Walau minal asal, walaupun syiddah mutribah ini Anda buat daripada madu atau daripada nabidut tamr. Apa nabid itu ya? Nabid tamr itu tamr Anda peras, kemudian Anda letak air, kemudian Anda tutup. Nanti lama-lama dia akan menjadi khamr. Ada beberapa guru saya dulu ketika saya di Jordan, beliau Hanafi ya nih, beliau Hanafi. Saya lupa namanya siapa ya nih, Masya Allah, orang Azhari ya nih, Azhari dan alim kabir. Beliau mengatakan yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah nabid itu bukan nabid yang memabukkan, bukan, akan tetapi nabid itu adalah jadi macam ini ya. Anda kalau punya air itu Anda letakkan kurma atau rutop. Nanti air itu berasa kurma atau rutop. Kalau kita cakap sekarang ini macam infus water. Ya, ini ada air, kita letak lime, kita letak lemon, kita letak, saya pernah jumpa air diberi epal. Infus water zaman dahulu kan mungkin belum ada lemon, belum ada apa, saya tak tahu di Arab, diletak kurma. Jadi air itu rasanya itu bukan rasa air pure, tapi ada manis-manisnya. Ada apa? Ada manis-manisnya. Saya tak kira itu muradnya Imam Abu Hanifah ya nih. Kalau memang itu muradnya, saya tak kira akan ada khilaf bainana wa bainahu ya. Kan tetapi memang Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sedikit daripada nabid itu halal karena tidak memabukkan. Yang ada nas sikitnya haram itu adalah khomer, bukan nabid, karena itu dikoreksi setelahnya oleh salah seorang ulama besar imam mazhab Hanafiyah, yaitu Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Beza Sofia, walaupun beliau alim, tapi wallahu alam saya kira di dalam masalah ini pendapatnya beliau kurang benar jika kita mentakwilkan makna nabid adalah mantabadz atau mantubidza minat tamr ilal ma. Saya tak kira semacam itu maknanya ya nih. Au nabidit tamr wala yakunu ila ma'yan. Yang namanya khomer pasti dia itu tidak mungkin kecuali apa? Ma'e itu cecair. Yakni kena aslinya cecair, walaupun setelah cecair nanti akan dikonvert, akan dipres menjadi blok atau menjadi apa namanya? Macam pil atau kapsul. Wallahu alam ya, saya kira mungkin 10-20 tahun lagi hal ini akan mungkin. Dulu saya tengok kaldu ayam, sup ayam dalam bentuk cair. Sekarang Anda sudah boleh tengok kaldu ayam dalam bentuk blok. Ada meji, ada apa, maknanya sesuatu yang cair boleh dikonvert menjadi blok, mungkin boleh ditabur menjadi macam tepung. Mungkin pada 10-20 tahun ke depan, mungkin khomer itu akan menjadi pil, akan menjadi kapsul, akan menjadi apa. Semuanya itu najis. Maknanya yang aslinya itu khomer cecair, kemudian dibuat menjadi perkara yang padat, itu akan tetap najis. Akan tetap apa? Najis. Dia haram dan dia najis. Dia haram dan dia najis. Kenapa? Karena aslinya dia itu cecair. Berbeza ya. Berbeza dengan apa namanya? Berbeza dengan dadah. Dadah itu haram, dosa besar, najis tak? Ada orang cakap, oh dadah tak najis, maknanya Habib Ali menghalalkan dadah. Tak, saya makan dadah haram. Kena hukuman yang sangat besar, terpulang kepada hukuman negara masing-masing. Saya cakap ini najis apa tak? Karena dadah tidak ada syiddah mutribah, tapi dia itu mukhoddir. Makna mukhoddir itu buat kita apa ya, macam mati rasa, karena itu bahasa Arabnya dadah itu mukhoddirat, namanya apa? Mukhoddirat, bukan muskirat. Dari situ para ulama mengatakan mukhoddirat ini haram, dosa besar, tapi tidak najis.
Kenapa tidak najis? Wallahu a'lam, karena mawarada fi syariah. Berbeza dengan arak. Haram, dosa besar, tapi najis. Jadi mungkin kalau ada orang sholat bawa sabu, bawa hashish, sabu-sabu tak tahu apa namanya di sini, ganja mungkin, sholat di sini bawa di kantongnya, sholatnya sah, tapi tetap berdosa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak cakap pasal sah apa namanya dosa atau tak dosa, tapi kita cakap sah atau tak sah. Berbeza kalau ada orang bawa blok khomer, mungkin khomer, ada tepung khomer dia letak di mana namanya, di kantongnya, sholatnya tak sah. Kenapa? Karena dia membawa perkara yang najis. Wallahu alam. Wal makna annal awwala min ath-thalathati allati tadhuru bil istihalah al khamru idza takhallalat bi nafsiha bi an lam tusahibha ainun ajnabiyyatun fa in sahibatha fa imma an takuna najisatan au tahirah. Dibilang di antara hal-hal, 3 hal daripada yang suci dengan istihalah adalah al-khamr idza takhallalat binafsiha. Khamr yang dia itu apa? Takhallalat, menjadi khol dengan sendirinya. Apa makna dengan sendirinya itu? Dia tidak bersama, maksudnya khamr itu menjadi suci tidak dibantu dengan perkara selain khamr. Kalau dia dibantu dengan perkara selain khamr, mungkin untuk mempercepat proses kesucian khamr tersebut, untuk mempercepat proses apa namanya kesucian khamr tersebut, ditambahi perkara-perkara yang kimia. Lah, kalau dia ditambahi perkara-perkara yang kimia itu, maka ada tafsil di sana. Maka ada tafsil. Apa tafsilnya? Kadangkala perkara lain selain khamr itu perkara yang najis, kadangkala perkara yang tak najis. Kalau dia itu perkara yang najis, maka khamr tersebut tidak akan suci dengan apa namanya? Dengan takhallul. Tidak akan suci dengan apa? Dengan takhallul. Contohnya ada khamr, contohnya ini khamr ditambahi najisnya kambing. Contoh saja. Najis kambing ini bisa untuk mempercepat apa namanya? Bisa untuk mempercepat proses menjadi cuka. Sekiranya proses menjadi daripada khamr menjadi cuka, kan awalnya kan perasan anggur. Perasan anggur, jus anggur Anda minum tidak masalah karena ini masih anggur. Kemudian kalau Anda proses lagi, dia akan menjadi khamr. Anda biarkan lagi, dia akan menjadi apa namanya? Dia akan menjadi cuka. Lah, untuk daripada khamr menjadi cuka ini, mungkin contohnya diperlukan 3 bulan. Anda letak najis kambing untuk mempercepat proses ini. Lah, kalau seumpamanya Anda letak perkara yang najis untuk mempercepat proses ini, maka khamr ini tidak akan bisa untuk menjadi cuka. Maksudnya tidak akan bisa untuk menjadi suci. Walaupun dia cukanya akan tetap menjadi cuka yang mutanajis. Kenapa? Karena yang namanya najis tersebut akan membuat khamr itu mutanajis. Wallahu alam. Saya paham daripada kalam-kalam ulama bahwasanya yang namanya najis itu bisa bertumpuk-tumpuk. Maknanya ada najis khamr, bisa Anda tambahi di dalamnya juga ada najis darah. Anda tambahi lagi bisa menjadi najis kencing, bisa Anda tambahi lagi najis berak. Jadi di dalam satu air ada semacam 4 najis. Dia tuh khamr diri dia najis, kemudian ada najis kencing, ada najis darah, dan ada najis berak. Sekiranya najis khamr ini suci, yang mana hanya najis khamr yang bisa untuk berubah menjadi suci, akan tetapi setelah dia menjadi suci karena dia berubah menjadi khol, masih akan tetap di dalamnya itu ada najis darah, najis kencing, dan najis berak. Akhirnya walaupun dia itu khol, tapi dia tidak bisa untuk suci 100%, dia akan tetap menjadi apa? Mutanajis. Wallahu alam. Itu yang saya pahami ya nih. Walaupun tidak apa namanya, fa in kanat najisatan lam tadhuril khamr bitakhallul wa in nuzi'at qablahu wa lam yanfasil minha syai'an. Walaupun jika Anda itu letakkan di dalam khamr itu, Anda letakkan di dalam khamr ini najis
najis kambing, sebelum dia berubah menjadi khol, Anda cabut dahulu, esoknya berubah menjadi khol tetap. Kenapa? Karena dengan masuknya najis kambing, ini sudah menjadi najis dahulu. Khomernya sudah menjadi mutanajis. Selain dia khomer, dia pun juga mutanajis dengan tai kambing tersebut. Adapun jika Anda tambahi perkara yang suci, ada tafsil. Kalau seumpamanya Anda tambah perkara yang suci dan Anda ambil perkara yang suci untuk mempercepat proses khomer ya, Anda ambil sebelum dia itu menjadi cuka dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal, maka khomer itu akan menjadi suci, tidak menjadi najis. Akan tetapi jika Anda tidak ambil sampai dia menjadi cuka, maknanya ketika dia menjadi cuka tetap ada benda itu, maka khomer tersebut akan tetap menjadi mutanajis walaupun dia sudah berubah menjadi cuka, menjadi cuka, atau ketika Anda amik sebelum takhallul masih ada yang tertinggal sikit. Ketika masih ada yang tertinggal sikit, tetap akan menjadi, walaupun dia sudah menjadi cuka, dia akan tetap menjadi mutanajis. Wallahu a'lam. Wa yu'fa inda Ibnu Hajar an habbatil anakid wa syamarihiha. Dibilang inda Ibnu Hajar dimaafkan habbatil anakid. Ungkut ini apa ya? Ungkut ini kalau Anda anggur, biji-biji anggur, ada biji-biji anggur kemudian tangkai-tangkainya sikit-sikit. Kalau yang masuk di dalam khomer itu ada tangkainya dan ada biji-bijinya, walaupun itu bukan daripada anggur, bukan daging anggur, bukan perasan anggur, tapi biji dan tangkainya inda Ibnu Hajar tidak ada masalah. Kenapa? Karena susah ambil satu-satu bijinya dan mungkin ada sedikit tertinggal daripada tangkainya, tidak ada masalah. Wa nawat tamri wa suflihi, begitu pula kalau yang tertinggal itu nawanya, biji atau isi daripada kurma ketika dibuat perasan, tersisa di dalamnya itu, tersangkut di dalamnya itu biji kurma, dan biji kurma ada sampai dia menjadi cuka. Apakah cukanya itu menjadi mutanajis karena ada selain kurma itu sendiri, yaitu bijinya? Tak inda Ibnu Hajar yu'fa, dan hadza khilaf, dan ini tidak disetujui oleh Imam Romli wal Khatib tabaan di Syekhul Islam, mengikuti Syekhul Islam mengatakan tetap berbahaya. Maknanya kalau ada biji-biji anggur atau tangkai-tangkai anggur, biji-biji kurma atau tangkai-tangkai kurma yang tertinggal di dalam khomer tersebut sampai menjadi cuka tersebut akan menjadi mutanajis karena ada dibantu dengan selain khomer itu sendiri. Maknanya dia itu menjadi cuka bukan dengan proses alami, tapi macam dibus dengan perkara-perkara yang lain. Wallahu alam. Wa yadhuru ma'al khomri ina'uha. Begitu pula kalau contohnya ini khomer ya, kan ketika ini suci, tempat ini suci diberi khomer, tempatnya ini kan menjadi mutanajis. Maknanya kalau khomernya ini suci, tengok ya, ketika diletak di tempat, dia itu tidak akan penuh, ada sisa macam tidak penuh sampai jarak tertentu, kemudian ditutup. Nah nanti ketika dia itu sudah menjadi khomer, dia akan naik, dia akan naik, dia macam berbuih. Lah berbuih itu nanti dia akan sampai ke ujung daripada tempat ini. Ketika sudah menjadi khomer, dia akan turun, dia akan turun. Lah apakah sekarang tempatnya ini sendiri mutanajis? Tempatnya ini sendiri apa? Mutanajis. Ketika khomer ini berubah menjadi cuka, apakah tempatnya yang awalnya tadi mutanajis, dia pun akan menjadi suci? Sama, dia akan menjadi apa? Suci. Kenapa? Ya wallahu alam, kalau selamanya tempatnya tidak menjadi suci, maknanya tidak akan bisa untuk membuat cuka sama sekali, karena cuka apapun yang suci jika terkena najis daripada tempatnya akan menjadi apa? Mutanajis. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan untuk merubah khomer menjadi cuka. Maknanya ketika itu secara otomatis tempat yang dibuat merubah khomer menjadi cuka juga ikut suci juga. Karena itu dalam Zubat dikatakan wa in ghalat au nukilat. Dibilang kalau seumpamanya ininya tempat khomernya itu ghalat, dia macam naik sedikit,
kemudian turun lagi, naiknya itu bekasnya juga dianggap suci. Dan tidak apa-apa kalau Anda itu memindah. Jadi 15 hari Anda letak di tempat yang tidak ada matahari, kemudian 15 hari yang setelahnya Anda letak di tempat yang ada matahari untuk mempercepat prosesnya. Apakah itu boleh? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena matahari ini bukan sesuatu yang asing. Dia bukan sesuatu yang masuk di dalam khomer itu sendiri. Wallahu a'lam. Wa yadhuru ma'al khomri ina'uha wa ghita'uha. Begitu pula tutupnya. Wala farqa fi ma taqarrara bainal khomril muhtaramah wa bainal ghairiha. Dibilang tidak ada beza di dalam sesuatu khomer itu, maksudnya khomer yang najis bisa untuk menjadi cuka, tidak ada beza di dalam hukum ini antara khomer yang terhormat muhtaram dan ghairul muhtaram. Apa itu khomer al muhtaramah? Ini penting sekali ya. Apa itu al khomrul muhtaramah? Ma usirat bi qasdil khaliyah aula bi qasdi syai'. Dibilang khomer yang muhtaram, maknanya kalau Anda tidak boleh merusaknya, Anda tidak boleh untuk membuangnya khomer muhtaramah itu. Apa khomer muhtaramah itu? Khomer yang terhormat. Khomer yang terhormat atau khomer muhtaramah adalah khomer yang dibuat atau anggur yang diperas dengan niat dari awal saya peras anggur ini untuk menjadikan khol. Tapi kita tidak bisa buat khol kecuali melewati khomer dahulu. Kenapa? Karena memang prosesnya ketika Anda peras anggur menjadi jus dahulu, Anda letak kendi, Anda tutup, Anda simpan. Nanti lama-lama akan menjadi khomer. Anda biarkan lagi menjadi cuka. Jadi memang prosesnya jus, khomer, cuka. Tidak boleh daripada jus ke cuka, tidak bisa, karena memang harus melewati khomer dahulu. Itu namanya khomer muhtaramah. Kalau Anda dari awal memang memeras untuk cukanya, bukan untuk khomernya, atau Anda memeras jus anggur itu tidak berniat apa-apa, tidak berniat untuk khol atau tidak berniat untuk khomer. Adapun khomer ghairul muhtaramah itu adalah khomer yang diperas seorang muslim dengan maksud untuk khomer. Memang ada muslim, macam mana muslim biasa? Ini dunia. Di dunia tidak semua muslim itu taat kepada Allah, dan tidak semua muslim itu bermaksiat. Ada yang taat dan ada yang bermaksiat. Jin pun cakap wa kunna tara'iqa qidada. Ada yang kafir, ada yang muslim. Yang muslim pun ada yang baik, ada yang suka bermaksiat. Berapa banyak orang-orang muslim itu minum minum khomer. Saya beberapa kali tengok lewat liquor itu tempat khomer. Yang beli banyak orang-orang banyak orang-orang yang saya tengok style orang muslim. Biasa, saya tengok biasa. Memang saya tengok bermaksiat atau taat itu irodi. Emang oleh Allah diletakkan pada jiwa manusia itu hawa nafsu. Tahu itu perkara yang tak boleh, tapi hawa nafsunya itu mengatakan itu sedap. Karena itu dia lakukan. Karena ketika dia melakukan, dia lupa atau sudah terkontrol oleh hawa nafsunya bahwasanya Anda kena lakukan perkara ini. Dan memang Allah sengaja buat macam itu agar yang masuk surga itu tak semua orang. Yang masuk surga itu tak semua orang. Kenapa? Ya itulah yang namanya imtihan. Inilah yang namanya ujian di dunia ini. Wallahu a'lam. Jiddan. Dibilang wa ghairul muhtaramah yallati asaraha muslimun biqasdil khomri. Ada tokai khomer, seorang muslim memang kerjanya memang memeras buat khomer. Lah khomer itu namanya khomer ghairu muhtaramah. Apa makna khomer ghairu muhtaramah? Walidzalika tajibu irakatuha qabla takhallul. Kalau dia itu ghairu muhtaramah, maka wajib untuk dituang, wajib untuk dibuang sebelum dia menjadi khol. Dan kalau tetap dibiarkan, akan meteran dosa akan terus meteran dosa akan terus berjalan. Wa yataghayyarul hukmu. Dan kalau seumpamanya saya tengok ada kawan saya muslim buat khomer, saya buang, saya lempar, akhirnya khomernya rusak, tumpah, apakah saya wajib untuk menggantinya? Tidak.
Kalau itu khomer ghairu muhtaromah, tapi kalau khomer muhtaromah, saya boleh polis, boleh tangkap saya. Kenapa? Karena ini khomer muhtaromah. Tapi kalau ghairu muhtaromah, tak, karena memang hukumnya secara syariat wajib untuk dibuang. Dan kalau saya biarkan, khomer itu bisa untuk dibuat merusak orang-orang muslim yang lain. Wa yataghayyarul hukmu bitaghayyuril qasdi ba'dal asr. Dibilang dan hukum muhtaromah dan ghairu muhtaromah ini bisa berubah-ubah. Kadang-kala dari awal saya nak buat khomer, kemudian saya berubah, saya bertaubat, itu bisa untuk berubah. Fa'in asoroha kafirun fahiya muhtaramatun aidan. Dibilang kalau seumpamanya yang membuat khomer itu orang kafir, maka itu adalah khomer muhtaromah. Aman nabi syariah, aman nabi syariah. Kenapa? Karena orang kafir diperbolehkan untuk minum khomer di dalam beberapa case, bahkan di banyak case mereka diperbolehkan untuk meminum khomer walaupun mereka di bawah perlindungan orang-orang muslim dengan beberapa syarat, diantaranya tidak boleh zahir, tidak boleh tempat umum mungkin di stasiun bus, stasiun LRT, tak boleh. Kalau Anda nak minum khomer sila, Anda beli, Anda minum di rumah Anda, tapi Anda tatadhahar, Anda tunjukkan bahwa Anda minum khamr, tak boleh. Karena kenapa? Akan membuat fitnah di antara orang-orang mukmin. Maknanya kalau ada orang kafir, saya tak nak beli khamr, saya nak buat sendiri, silahkan. So, orang kafir buat khamr tak boleh. Orang muslim buat khamr namanya khamr ghairu muhtaromah. Selama niatnya untuk minum khamr. Tapi orang kafir buat khomer tidak ada masalah dan dianggap khomernya ini muhtaromah. Kenapa? Wallahi aman nabi syariah. Aman nabi syariah. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Pak-Udon, jika tengok hukum-hukum semacam ini pasti beliau mengatakan aman nabi syariah. Dulu beliau pernah cakap orang tua tidak wajib haji kalau uangnya diberikan oleh anaknya. Anaknya cakap, wahai ayahku, ini ada uang 10.000 ringgit, silahkan engkau haji. Ayahnya tidak wajib untuk menerima. Kenapa? Karena takut nanti anaknya mengungkit-ungkit, namanya minnah. Takut minnah ayahnya, takut minnah anaknya kepadanya. Suatu saat anaknya akan ungkit-ungkit. Engkau dulu aku hajikan, katanya Syekh Ba'udon. Padahal minnahnya ayah kepada anak lebih banyak lagi. Yang nafkahi dia mulai dia kecil sampai dia besar siapa? Ayahnya kan. Tapi syariat cakap engkau tidak wajib untuk ambil uang anakmu karena takut nanti anakmu mengungkit-ungkit. Syekh Ba'udon ketika dengar hukum ini dan ilahnya daripada fuqaha, beliau hanya boleh cakap aman nabi syariah. Aman nabi syariah fi'lan, ya nih. Mungkin syariat mempunyai hikmah di balik hukum-hukum yang semacam ini, ya nih. Yang kedua adalah hal-hal di antara Yang kedua adalah di antara hal-hal yang bisa untuk berubah menjadi sesuatu yang suci adalah jildul maitati idza dubigha. Jilid ya, yang bisa berubah daripada aslinya dia itu najisul ain, bukan mutanajis. Dia najisul ain berubah menjadi menjadi suci. Apa itu? Kulitnya bangkai kalau dia itu disamak. Hanya kulit ya, tidak ada selainnya. Hanya hanya kulitnya bangkai. Jayid, kulit saja. Apa itu bangkai? Sayati. Apa itu dabek? Sayati. Jayid. Al-maitah yallati zalat hayatuha bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang hidupnya itu hilang dengan sembelih secara syariat. Secara apa? Syariat. Zakah ini sembelih, tapi sembelih ini dianggap secara syariat. Bagaimana Habib sembelih dianggap secara syariat? Itu ada bab khas, namanya babul udhiyah. Bukan babul udhiyah korban, mungkin babul dzabah. Di Minhaj juga ada tentang alatnya macam mana, caranya macam mana, sunnahnya macam mana. Itu adalah cara untuk menyembelih. Karena itu wallahu alam, saya mendefinisikan dengan lebih jelas. Ini sudah benar ya di dalam kitab-kitab fikih. Anda kalau cari al-maitah itu apa? Ya ini adalah hewan yang disembelih tidak dengan cara syariat. Itu namanya apa? Hewan. Maknanya untuk menjadi sesuatu itu tidak bangkai diperlukan dua hal. Apa itu? Pertama, dia kena hewan yang boleh dimakan dagingnya. Boleh dimakan dagingnya. Seperti ayam,
lembu, kambing itu adalah hewan-hewan yang boleh untuk dimakan dagingnya, dibilang makulul laham. Yang kedua, harus cara menyembelihnya ini sesuai dengan syariat. Jika salah satu daripada dua hal ini tidak dipenuhi, maka dikatakan dia itu bangkai. Contohnya, Anda nak menyembelih harimau. Anda menyembelih harimau sama dengan cara syariat menyembelih kambing ataupun lembu. Apakah harimau ini halal? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena harimau ini tidak boleh untuk dimakan dagingnya secara syariat. Atau Anda membunuh kambing bukan dengan cara syariat. Mungkin Anda potong kakinya dahulu, kemudian Anda belek Anda belek perutnya, akhirnya mati. Tidak dikatakan bahwasanya kambing ini bangkai. Kenapa? Karena walaupun dia boleh dimakan, akan tetapi cara menyembelihnya bukan dengan cara menyembelih syariat jahidan. Ketika dia itu bangkai, maka semua bagian tubuhnya itu najis. Walaupun itu adalah kulitnya. Tapi dengan cara disamak, kulit itu bisa untuk berubah bentuk, berubah hakikat daripada kulit yang mana para fuqaha, kalau Anda baca Syuruhatul Minhaj, dikatakan kulit ini, dia ini tabiatnya adalah tabiat laham. Laham maknanya daging. Karena itu kan Anda tengok, saya beberapa kali ke mall, saya jumpa ada fish skin, apa namanya, kulit ikan. Ada di Indonesia ada yang jual kulit sapi, keropok kulit sapi, yakni rambak. Nah, kulit ini dimakan karena dia itu tabiatnya tabiat laham, daging. Ketika Anda menyamaknya, dia akan berubah daripada tabiat daging menjadi tabiat baju, thawb, yakni tanqalibu min top ilham ila top ithyab. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Dan ini bukan hanya untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, tidak, tapi semua bangkai. Maknanya kalau Anda jumpa bangkai harimau, Anda jumpa bangkai beruang, Anda jumpa bangkai anaconda mungkin, Anda boleh samak dia. Anda boleh samak kulitnya saja. Kulitnya saja. Selain kulit tidak boleh. Jadi yang boleh disamak adalah kulitnya bangkai. Dan sudah saya katakan apa itu bangkai. Jadi, Habib, kalau saya menyembelih kambing dengan sembelih yang syar'i, apakah saya perlu untuk menyamak kulitnya agar suci? Tidak. Kenapa? Karena kambing tersebut bukan bangkai. Yang perlu disamak hanya bangkai. Wallahu a'lam. Terus menyamak itu apa, Habib? Naz'ul fadolati biharrifin walau najisan. Yang namanya samak adalah Anda itu naz'ul fadolat. Jadi kulit itu macam mana? Nah, ini contohnya ini kulit ya. Ini contohnya ini kulit apa namanya? Kulit kambing, bangkai kambing. Di kulit itu banyak sekali lemak-lemak. Lemak-lemaknya itu Anda amik semua. Nah, ini yang penting. Bulu-bulunya juga Anda cabuti. Walaupun itu bulu singa. Walaupun itu bulu beruang. Saya pernah jumpa kawan saya dulu di Ahqaf, ada saya punya kawan Malikiyul Madhab. Saya masih ingat namanya Syekh Yasin Ja'ja. Saya sudah lama tak kontak dengan beliau. Ketika Syekh Ba'udhan menjelaskan masalah dawah ini, Syekh Yasin ini pantas banyak raja-raja itu Maliki daripada Maliki Madhab. Kenapa? Karena dawah di dalam Maliki ya hanya wajib untuk yang apa namanya dalamnya saja, kulit-kulitnya tidak wajib untuk dicabuti, tidak wajib untuk dihilangkan semua. Karena yang mahal itu adalah harga kulitnya, harga rambutnya, bukan harga kulitnya. Indah Syafi'iyah, lemak-lemak kulitnya yang dalam itu kena dihabiskan semua. Begitu pula rambut-rambutnya kena dicabuti, nanti disamak, diletakkan disikat mungkin dengan dengan hal-hal yang benda-benda yang khirif, yang pedas. Walaupun itu najis seperti korot. Korot itu beraknya
merpati. Beraknya apa? Beraknya merpati. Merpati itu berak, saya tak pernah coba ya. Cuma katanya fuqaha, beraknya merpati itu pedas dan panas. Anda boleh guna untuk samak. Anda boleh guna untuk samak. Nah, setelah disamak, kulit itu macam semacam ini. Jadi dia macam bersih, putih, depan dan belakang tidak ada apa-apa lagi. Dan kulit itu bisa digunakan untuk baju, bisa digunakan untuk tempatnya air. Dibilang girbah, namanya girbah. Atau bisa digunakan untuk apa namanya? Bisa digunakan untuk khuf. Tapi yaitu rambutnya kena dihilangkan semua. Itu yang sedikit susah itu. Naz'ul fadolati bihirrifin walau najisan. Apa itu hirrif? Hirrif itu adalah perkara-perkara yang yalda. Yalda itu Anda kalau makan perkara yang pedas kan macam menyengat pedas itu. Seperti apa? Kalau korodi. Seperti najisnya burung merpati. Al-makna an-nathaniya min ath-thalathati allati tadhuru bil istihalah jildul maitati idza dubiga fayadhuru dhahiruhu wa batinuhu. Dibilang kalau kulitnya apa itu namanya? Kalau kulitnya bangkai disamak, maka akan suci dhahir dan batinnya. Apa itu dhahirnya kulit? Adalah malaqahu dabik. Dibilang dhahirnya adalah yang jadi ini malakoh yang apa namanya menghadap dabik, dohirnya ini dan dohirnya. Adapun di antara dua ini itu namanya batin inda Ibnu Hajar. Wa dhahir inda Ibnu Hajar malakohu dabik wa malam yulakihi min ahadil wajdain wa ma bainahuma, itu namanya apa? Al batin. Adapun indar romli ad-dhahir ma dhahara min wajhaihi wal batin ma baton. Dibilang indar romli adalah yang tampak di antara keduanya, inda wal batin yang tak tampak. Adapun sya'ar, bulu-bulu yang alal jilid falayat huru bidabak. Seperti tengok ya. Terus macam mana Habib? Bangkai kambing kan banyak bulu-bulunya. Apakah bulu-bulunya ketika didabek itu juga suci? Ikut suci? Tidak. Bulu-bulunya harus, ini mesti Anda cabuti semua. Kecuali apa? Kalau tersisa sedikit tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau tersisa banyak tidak boleh. Kalau dia itu sikit, maka juga akan ikut suci tabaan dengan apa namanya? Dengan kulit itu sendiri. Menurut Ibn Hajar, adapun Indra Romli, sesikit apapun, jika tersisa rambut, jika rambut itu sikit, dia tetap najis, akan tetapi najisnya dimaafkan. Ma'fu anhu Indra Romli. Dia mencetak. Dia bukan najis tapi yang ma'fu, akan tetapi dia itu suci karena sikit, tidak bisa untuk dihilangkan dan dimaafkan. Karena itu dia itu juga suci ikut dengan kulitnya. Indar Romli dia tak suci. Dia najis tapi dimaafkan. Beza ya antara keduanya. Tsumma inna mahallat tuhril jildi bidabak idza tanajjasa bisababil maut. Sof tengok ya. Dibilang terus macam mana? Bismillah. Kulit apa yang bisa untuk disamak setelah dia itu menjadi bangkai? Ini penting ya. Kalau kulit itu najis karena mati, tapi kalau dia itu dari hidup sudah najis, maka didabek pun tidak akan bisa untuk menjadi suci. Contohnya apa? Sof tengok ya, harimau. Apakah harimau itu najis? Sekiranya kalau Anda menyentuh harimau, Anda kena mensucikan tangan Anda? Kan tidak kan? Beruang juga sama. Ular. Oh, saya tadi menyentuh ular, saya kena sucikan? Tidak. Ular tidak najis. Ular tidak najis. Tapi kalau dia mati, dia akan menjadi najis. Begitu pula harimau. Begitu pula beruang. Begitu pula kambing. Kalau dia menjadi bangkai, dia akan menjadi apa? Najis. Lah, kalau hewan ketika hidupnya suci, ketika mati dia najis, itulah yang kulitnya yang bisa untuk disamak. Adapun hewan yang ketika hidupnya dia itu najis, maka ketika dia mati lebih najis lagi, hidupnya saja najis. Apalagi matinya, yakni najisun fauqa najis. Karena kan saya katakan kan najis itu boleh apa ya? Najis itu perkara yang musyakkak dan bisa untuk yatarokab. Walau kalau Anda belajar mantik, kalam saya ini pasti akan wadih makna musyakkak wa yatarokab ini
Yaqbalu syiddah wa dha'af. Yaqbalu syiddah wa dha'af, wallahu alam. Adapun jika hewan ini dari ketika dia itu hidup dia sudah najis, maka ketika dia mati kulitnya tidak akan bisa untuk apa namanya disamak. Kulitnya tidak akan bisa untuk suci dan disamak. Contohnya apa? Anjing dan babi. Dia kan najis. Ketika dia mati, oh saya nak samak kulit anjing, nak buat tas daripada kulit anjing. Kulit ular biasa, Habib. Kulit, saya pernah tengok ada tas kulit buaya, tas kulit kambing, ini ada yang tas kulit babi, tas kulit babi, tas kulit anjing. Thumma inna mahalla tuhril jildi bidabagi idza tanajjasa bisa babil mut bi an kana tahiran halal haya amma idza kana najisan ka jildil kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima fala yaduru bidabag. Adapun kalau dia itu dari hidupnya sudah najis seperti kulit babi, kulit anjing, dan anak daripada keturunan daripada salah satu daripada keduanya atau daripada kedua-duanya, maka tidak akan bisa suci dengan apa namanya, dengan samak. Wa hukmul jildil mutanajjis, ini penting ya, dan hukum kulit yang najis karena mati, maknanya dia menjadi najis, menjadi bangkai, kulit bangkai, setelah dia didabel, hukumnya seperti baju yang mutanajis. Aslinya kan kulit ini najis karena kulitnya bangkai. Setelah didabel, dia akan menjadi seperti baju yang mutanajis. Bagaimana baju mutanajis disucikannya? Dengan apa? Dibasuh dengan air. Cukup dia setelah didabel, dibasuh dengan air, maka dia akan menjadi suci balik. Dan bagaimana caranya kita mengetahui dabel itu benar atau salah? Anda letakkan, masukkan ke air. Kalau setelah Anda masukkan ke air, baunya busuk, maknanya dabel Anda bermasalah. Anda kena ulangi, dabel lagi. Tapi kalau seumpamanya setelah Anda masukkan ke air, tidak busuk kulit ini, maka dabel Anda sudah benar, dan Anda tinggal basuh sekali lagi, akan menjadi apa namanya? Suci, dan boleh Anda pakai baju, boleh Anda pakai girbeh, boleh Anda pakai apa namanya sebagai khuf, wallahu alam. Wa hukmul jildil mutanajjis bil maut ba'da dabaq hukmu thawbil mutanajjis binajasatin mutawassithah fayadhuru bima yadhuru bihi. Maka hukumnya seperti baju yang najis dengan najasah mutawassithah. Bagaimana cara Anda menghilangi najis mutawassithah, begitu pula cara Anda menghilangi mutanajis apa namanya mensucikan kulit setelah dia didabel. Lakin la yadurru atharud dibag ba'da ghuslih. Yakni ada sikit-sikit mungkin baunya sikit-sikit bau double setelah apa namanya dibasuh, tidak ada masalah. Memang itu sudah lawazimnya seperti itu. Dan yang ketiga daripada hal yang najis yang bisa untuk menjadi suci adalah wamasoro hayawanan. Makna wamasoro hayawan, perkara-perkara yang apa namanya, perkara-perkara yang berubah menjadi hewan. Jadi ini bangkai ya. Contohnya ini bangkai. Lah ini bangkai. Ketika ada bangkai, karena kan keluar daripada bangkai itu ulat-ulat itu kan. Ulat-ulat. Lah, ulat-ulat itu kan berasal daripada bangkai. Yang mana bangkai itu najis. Ulat yang berasal daripada bangkai itu tidak najis. Dia mutanajis iya, najis tidak. Maknanya wa na'udzubillah, ada orang mungkin ambil ulat, dia cuci, dia letak di bajunya, dia sholat. Apakah sholatnya batal? Tidak. Kenapa? Karena ulat ini mutanajis, walaysa najis. Setelah dia dibasuh, dia akan menjadi apa? Suci. Lah, para fuqaha khilaf. Apakah ulat ini berasal daripada bangkai atau Allah ciptakan di bangkai? Beza. Kalau dia berasal daripada perkara yang lain tapi diciptakan dan ada di bangkai, maknanya tidak bisa untuk dijadikan misal wa masoro hayawanan. Kenapa? Karena ulat itu bukan berasal dari bangkai tapi ada di bangkai. Beza ya. Berbeza kalau Anda cakap ulat ini bukan di bangkai, tapi diciptakan dari bangkai. Maknanya dia berasal daripada perkara yang najis. Karena itu,
Wa masoro hayawan, yaitu dud, itu khilaf para ulama itu. Halid dud minal maitah, khuliqa minal maitah, au khuliqa indal maitah. So, kalau dia itu khuliqa minal maitah, dia bisa untuk menjadi misal wa masoro hayawanan. Kalau dia dikatakan khuliqa indal maitah, maka dia tidak bisa dijadikan misal wa masoro hayawan. Karena selama itu ada khilaf, maka tidak elok kita jadikan wa masoro hayawanan ini sebuah misal yang dikatakan dia itu apa namanya, salah satu daripada perkara-perkara yang bisa untuk berubah menjadi suci. Kenapa? Karena ini mukhtalafun fihi, dan lebih baik misal itu dengan perkara-perkara yang dengan perkara-perkara yang muttafaq alaihi, bukan dengan perkara-perkara yang mukhtalafun fihi. Kenapa? Karena falsafatul misal itu untuk taudih. Untuk apa? Untuk taudih, bukan untuk selama taudih itu, selama dia itu untuk taudih, maka kena cari perkara-perkara yang jelas dan tanpa ada khilaf. Kalau sampainya ada khilaf, nanti akhirnya kita pening dengan misalnya, dan misal itu tidak akan bisa untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu menjelaskan kaidah yang di atasnya. Wallahu a'lam. Wa masara hayawan al makna anna thalisa min athalathati allati taduru bil istihalah an najasa allati istahalat hayawanan kal maitah idza saradu, dan seperti bangkai kalau dia itu menjadi ulat. Wa nadara ba'dhum fi hadha thalis bi ihtimali kaunil hayawan makhluqan fiha la minha. Langsung tengok. Dan sebagian daripada ulama mengatakan yang ketiga ini ada potensi bahwasanya ulat itu diciptakan di dalamnya, bukan daripada bangkai tersebut. Wa qala fala yahsunu tamtsil bi, selama ada khilaf maka tidak elok kita membuat ini sebagai apa namanya, kita tidak elok membuat ini sebagai misal. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya, yaitu tentang najasat. Kita tak payah baca semuanya, minimum kita baca tentang definisi najasat ini. Nanti esok kita masuk ke anwa'uha mulai mughalladah, kita baca definisinya saja. Faslun an-najasat salah satun mughalladah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Fasal, yang namanya perkara-perkara yang najis itu ada tiga. Satunya mughalladah, satunya mukhaffafah, satunya apa? Mutawassithah. Mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah dibagi daripada tiga ini daripada perspektif bagaimana cara mensucikannya. Adapun efeknya daripada hal-hal yang tidak boleh dilakukan sama, tidak ada bezanya. Maknanya dengan adanya tiga najis ini, salah satu daripada tiga najis ini Anda tidak boleh sholat. Maknanya kalau ada najis mukhaffafah pun sholat Anda tak sah. Cuma dibezakan antara tiga ini karena dari perspektif cara pensuciannya yang berbeza. Begitu pula hadas pun, sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya hadas itu cuma ada dua, yaitu shogir wal kabir. Dari perspektif shogir, cara penghilangannya macam mana, kabir cara penghilangannya macam mana. Ada sebagian yang mengatakan hadas itu ada tiga, ada shogir, kabir, wal akbar. Dari perspektif yang diharamkan apa? Hadas shogir adalah hadas wudu, hadas kabir adalah hadas janabah, hadas akbar adalah hadas haid. Karena yang diharamkan untuk orang haid lebih banyak daripada yang diharamkan untuk orang yang janabah biasa, maka dikatakan hadas haid ini hadasun akbar, bukan hanya kabir. Tapi kalau daripada perspektif bagaimana cara menghilangkannya, hadas haid dan hadas janabah itu sama dengan cara mandi. Kalau kita tengok daripada perspektif penghilanggannya, akan ada hanya dua. Di sini kalau kita tengok daripada efek apa yang diharamkan, najis cuma satu aja. Tapi karena kita tengok daripada bagaimana cara menyucikannya, ada tiga. Ada mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Oke, sebelum kita masuk mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah, anwa'nya, najis itu apa sih? Suf tengok. An-najasat jam'u najasah, wan najasah lughatan al-mustakdar. Najis itu secara bahasa maknanya segala perkara yang menjijikkan, Secara syariat, mustakdarun yamna'u sihhatas shalah haitsu lam murakhis, yakni segala perkara yang menjijikkan, yang mana dengan qaid dia itu menghalangi sahnya sholat, karena tidak semua perkara yang
kotor, menjijikkan, itu menghalangi sahnya sholat. Contohnya ada orang letak mani di baju Anda. Apakah mani ini bukan mani Anda ya, maninya orang lain diletak di baju Anda. Apakah mani ini menghalangi Anda untuk sholat? Tidak. Maksudnya kalau Anda sholat dengan adanya mani, sholat Anda tak sah? Tidak. Walaupun mani itu perkara yang menjijikkan. Tak percaya? Coba Anda letak mani Anda ke orang lain, pas orang lain akan jijik. Begitu pula mungkin kotoran hidung, mungkin kotoran telinga, perkara-perkara yang menjijikkan. Akan tetapi kalau Anda sholat dengan kotoran hidung dan kotoran telinga, sholat Anda tidak akan batal. Maknanya selama dia tidak batal, maknanya itu bukan najis. Maknanya najis hanya untuk perkara-perkara yang kotor dan menjijikkan, yang mempunyai efek dia menghalangi sahnya sholat Anda. Dalam keadaan tidak ada rukhsah, karena ada beberapa case Anda sholat dengan najis, sholat Anda tetap sah. Apa itu? Sholat kalau ada fakidut tahuren. Fakidut tahuren. Ai mujawiz, murakhis ini mujawiz. Bikhilafi malokana hunaka murakhisun kama fi fakidit tahuren wa alaihi najasa fa innahu yusolli li hurmatil waqt wa alaihi liyadah. Contohnya kalau seumpamanya dia itu sholat, ada najis tapi tidak ada sesuatu untuk mensucikan najis itu, maka dia wajib untuk sholat fakidut tahuren, untuk menghormati waktu. Makna hurmatul waqt, banyak orang tidak tahu hurmatul waqt. Apa itu hurmatul waqt? Kan Allah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Maknanya 5 waktu ini jangan sampai kosong daripada sholat. Lah Anda sholat walaupun dengan ada najis, dengan niat menghormati perintah Allah, tidak mengosongkan waktu-waktu ini daripada sholat. Itu namanya sholat hurmatul waqt. Karena Anda itu sholat hanya untuk menghormati waktu, yang mana waktu itu diwajibkan oleh Allah untuk agar ada sholat di dalamnya, akan tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maka Anda nanti diwajibkan untuk mengulangi sholat di waktu yang lain. Jadi Anda sholat 2 kali. Yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah, menghormati perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah untuk menghormati waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah, untuk tidak mengosongkan waktu itu daripada sholat. Dan yang kedua adalah sholat yang hakiki, karena sholat yang awal tidak memenuhi syarat. Wa kama fil mustanji bil hajar fa innahu tasihhu imamatuhu wa ma'a dzalika yuhkamu ala atharil istinja bitanajjus ila annahu ufi'anu. Begitu pula orang yang beristinja dengan batu. Orang beristinja dengan batu tetap ada atharun najasah di dalam kemaluannya. Akan tetapi walaupun ada atharun najasah, dan atharun najasah itu juga dianggap najis, akan tetapi najis ini tidak menghalangi Anda daripada sholat. Kenapa? Karena adanya murakhis ini adalah murakhis daripada syari. Anda boleh sholat walaupun ada najasah dengan dalam 2 case ini. Tapi diperbolehkannya Anda sholat dengan najasah ini tidak menjadikan najis ini bukan najis. Tidak, dia tetap najis, cuma saya ada semacam exception lah. Itulah definisi najis. Ini adalah definisi najis menurut mafhumnya. Akan tetapi para fuqaha tak suka definisi ini, walaupun disebutkan dalam kitab-kitab fuqaha. Akan tetapi kalau Anda tengok di dalam kitab-kitab yang kabir wal mu'tabar seperti Minhaj, hatta di dalam Zubat disebutkan najis itu wan najasul wal ma'iul muskiru wal hinziru wa maitatun ma'far'ihima wasuru. Semuanya itu disebutkan apa saja najis. Dibilang takrifun bil yu'addid, disebutkan apa saja najis. 1, 2, 3, 4, 5 20 ini adalah najis. Selain 20 ini bukan najis. Sudah tak ya cakap apa itu najis. Ya ini najis ini. 20 hal ini semuanya najis. Selain 20 hal ini semuanya bukan semuanya bukan najis. Karena kalau Anda mendefinisikan najis dengan jenis wal fasl seperti yang dilakukan oleh syarih, nanti pun Anda juga akan kembali untuk tanya contohnya seperti apa. Anda tetap akan menyebutkan. Maknanya kalau Anda mendefinisikan dengan jenis wal fasl, Anda akan 2 kali keje. Tapi kalau Anda yu'addid, Anda menyebutkan apa saja najis, selain perkara ini semuanya bukan najis, masalah settle. Dan ini yang dipakai oleh katsir minal ulama wa alaihi thariqatul mu'tamad inda Syafi'iyah wallahu a'lam. Wa kama fil mustanji bil hajar, ini sudah. Al makna anna najasat bi'tibari hukmiha salah satu aqsam. Dibilang najasah itu dari perspektif hukumnya ada 3. Ada najasah mughalladhah, dan dinamakan najasah mughalladhah itu karena hukumnya, maknanya lawazimnya, cara untuk mensucikannya sangat berat.
mukhaffafah karena cara mensucikannya itu ringan, mutawassithah karena cara mensucikannya itu pertengahan antara mughalladah dan antara apa? Antara mutawassithah. Apa itu mukhaffafah? Apa itu, bagaimana cara mensucikan mughalladah, bagaimana cara mensucikan mukhaffafah, dan bagaimana cara mensucikan mutawassithah? Kita teruskan di pertemuan esok, insya Allah. Kita akan mulai ke mughalladah dan mutawassithah dan mukhaffafah, dan kita insya Allah pertemuan esok kita akan selesaikan semua anwa'un najasat, dan kalau ada waktu kita akan masuk ke babul haid insya Allah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.